Berproses, bergerak, berdampak. Itulah yang dapat kita cermati dari perkembangan program makan bergizi gratis saat ini. Seperti pengetatan penerbitan SLHS, penyerapan ratusan ribu tenaga kerja, peran ribuan koperasi dalam program MBG, perluasan dapur MBG di daerah 3T, verifikasi ketat 8.471 usulan tambahan lokasi dari mitra SPPG, kolaborasi PGN dan BGN, ada juga aplikasi CCTV real-time dapur MBG ke publik, dan perubahan juknis MBG terbaru. Bertumbuh, berbagi, bergizi. Hal tersebut terlihat dari pengetatan penerbitan SLHS. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Letjen TNI Purnawirawan Dadang Hendrayuda, menegaskan penerbitan SLHS untuk dapur MBG perlu diperketat. Menurutnya, pemeriksaan lapangan dan pemenuhan standar harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan keamanan pangan bagi para pelajar. Sertifikat tersebut hanya akan diterbitkan bagi dapur yang sudah memenuhi seluruh standar kesehatan, sanitasi, dan kelayakan fasilitas. Penerapan SLHS menjadi bagian penting dalam pengawasan mutu dan kebersihan dapur MBG. Penyerapan ratusan ribu tenaga kerja. MBG mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja dari seluruh Indonesia. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Mayor Jenderal Purnawirawan Dadang Hendrayuda, menyebut ini hal yang sejalan dengan tujuan dari keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang merupakan program padat karya dan membuka lapangan pekerjaan. Per 6 November 2025, sudah 14.000 sekian SPPG dari Sabang sampai Merauke. Dan sudah hampir 776.000 masyarakat Indonesia yang mendapatkan lapangan pekerjaan. Program MBG membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat di sekitar dapur dan tidak memerlukan skill atau kualifikasi pendidikan tertentu. Meski demikian, ada sejumlah persyaratan pada jabatan tertentu, misalnya ahli gizi, bagian akuntansi, dan koki yang juga harus bersertifikasi. Di sisi lain, berbagai pelatihan juga nantinya akan diberikan kepada para petugas dapur SPPG. Ada lebih dari 1.000 koperasi berperan dalam program MBG. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan sudah ada lebih dari 1.000 koperasi berperan dalam pelaksanaan program MBG, baik sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG maupun pemasok kebutuhan bahan baku. Untuk mendukung kapasitas produksi koperasi, pemerintah akan menyiapkan skema pembiayaan melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir atau LPDB. Pembiayaan dapat digunakan untuk mendukung penyediaan bahan pangan, termasuk membangun peternakan ayam petelur, peternakan ayam daging, atau peternakan sapi perah, sesuai kebutuhan pasokan yang ditetapkan oleh SPPG. Dengan dukungan dana LPDB ini, koperasi-koperasi bisa memenuhi kebutuhan dapur MBG dan mengamankan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan di lapangan. Jadi, kalau SPPG butuh jutaan butir telur, kapasitas peternakan harus disesuaikan. LPDB siap membiayai, tentu tergantung dari nilai dan proposal bisnisnya. Kemudian perluasan dapur MBG di daerah 3T. Program MBG dilaksanakan bertahap hingga menyasar seluruh wilayah Nusantara, termasuk daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Pemerintah melalui BGN memiliki modal awal melaksanakan MBG di daerah 3T. Hingga 8 September 2025, MBG telah menjangkau 509 kabupaten di 38 provinsi. Jangkauan ini menggambarkan bahwa program MBG telah masuk hingga pelosok-pelosok Indonesia. Di Kepulauan Seribu, daerah khusus Jakarta misalnya, MBG telah menjangkau 1.860 siswa di Pulau Kelapa sejak September 2025. Pelaksanaan MBG juga menjangkau Kepulauan Sula, Maluku Utara dengan melibatkan Kodim 1510. MBG juga telah menjangkau daerah-daerah 3T seperti berikut ini. Verifikasi ketat 8.471 usulan tambahan lokasi dari mitra SPPG.
BGN telah resmi menutup portal pendaftaran mitra SPPG setelah menerima lebih dari 8.471 usulan lokasi dari berbagai lembaga dan organisasi di seluruh Indonesia. Penutupan portal pendaftaran ini dilakukan untuk mengendalikan jumlah dan sebaran SPPG supaya tidak terjadi penumpukan di wilayah tertentu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya mengatakan, seluruh data yang masuk akan diverifikasi secara ketat oleh tim teknis BGN untuk memastikan kelayakan lokasi, kapasitas, dan kesesuaian fasilitas dengan standar operasional. Perubahan juknis MBG terbaru, berproses, bergerak, berdampak. Perubahan petunjuk teknis ini menjadi pilar penting dalam pelaksanaan MBG. Kepala BGN Republik Indonesia, Profesor Dadan Hindayana, menerbitkan keputusan Kepala BGN nomor 244 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program MBG tahun anggaran 2025. Di dalamnya terdapat ketentuan gizi, SPPG, dan operasional lainnya. Dasar perubahan juknis ini tentu yang paling utama adalah untuk menyesuaikan kebijakan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program MBG. Sebab terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan program di juknis sebelumnya. Juknis MBG terbaru akan mengurangi porsi produksi makanan agar lebih terkontrol kualitasnya. Yang sebelumnya di mana satu SPPG dapat memproduksi 3.000 sampai 4.000 porsi, kini dikurangi menjadi 2.500 sampai 3.000 porsi saja. Tapi perlu dicatat bahwa dapur MBG ini ada dua jenis yang dikerjakan dengan mitra, yaitu di kawasan aglomerasi yang bukan 3T dan dapur MBG di kawasan 3T. Juknisnya satu dapur melayani penerima manfaat 3.000 sampai 4.000 dan akan dikurangi menjadi 2.500 sampai dengan 3.000. Sementara yang dapur di area 3T melayani 500 sampai dengan 1.000 porsi. Aturan lainnya yang ditambahkan dalam juknis MBG adalah penggunaan air galon dalam mengolah bahan makanan untuk mencegah keracunan. Di dalam juknis tersebut juga terdapat klausul penyaluran insentif sebesar Rp6 juta untuk dapur MBG. Dalam keputusan Kepala BGN nomor 244 tahun 2025, terdapat insentif sebesar 6 juta untuk dapur MBG. Insentif ini merupakan apresiasi dari pemerintah kepada mitra MBG. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, insentif tersebut berlaku untuk semua dapur tanpa melihat jumlah penerima manfaat yang mereka layani. Ketentuan ini ditetapkan seiring dengan kebijakan BGN yang menurunkan target penerima manfaat menjadi 2.500 jiwa saja per SPPG dari sebelumnya 3.500 orang. Juknis MBG ini direncanakan masuk ke dalam Perpres terkait MBG sehingga aturan produksi akan semakin kuat. Singkatnya, juknis baru ini ingin memastikan bahwa anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan kelompok rentan benar-benar menerima asupan gizi yang seimbang yang bisa mendukung pertumbuhan, belajar, dan produktivitas bangsa, bukan hanya jumlah paket saja. Inilah cara sistem didesain ulang agar pelayanan gizi menjadi lebih merata, lebih aman pangan, dan lebih efisien dalam rangka mewujudkan generasi unggul Indonesia. Bertumbuh, berbagi, bergizi. Kita mencoba untuk mengerti perbaikan sistem, penyempurnaan desain kebijakan, dan arsitektur dari program MBG ditujukan untuk memastikan bahwa setiap sendok makanan yang disajikan tidak hanya mengandung gizi, tapi juga kepedulian, ketulusan, dan tanggung jawab bangsa terhadap generasi penerusnya. Pada akhirnya, program makan bergizi gratis bukan hanya soal angka, bukan hanya tentang dapur, SOP, atau data di layar presentasi. Setiap porsi makanan yang tersaji adalah investasi masa depan bangsa. Kita bergerak, berbenah, dan terus memperbaiki demi satu tujuan. Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat.